Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, aku dan kamu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang banyak ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salsabila Najla dari kelas 10-1. Saya berasal dari siswi SMA Negeri 1 Perbaungan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang bertema bahaya pergaulan bebas bagi generasi muda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Guys, apa sih itu pergaulan bebas? Jadi, pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja kaula muda yang tak terkendali, masa yang penuh dengan kekuatan, potensi, dan peluang. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sengaja oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Memang kita maklumi, masa muda sekarang adalah masa yang penuh dengan tantangan, rintangan, godaan, dan harapan romantika kehidupan yang sangat indah. Di dalam bahasa Arab, pergaulan bebas dapat diartikan dengan istilah ikhtilat, berarti bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya yang mengarah ke perzinahan. Hal ini tentunya sangat Allah larang dalam Islam, karena melakukannya berarti telah melakukan perbuatan keji karena sudah diberi akal namun tidak digunakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terdapat pula dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat pula dalam hadis yang melarang pergaulan bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian lelaki dengan perempuan berduaan tanpa ditemani muhrimnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat sekalian, ingat, jika tidak ada Rasulullah, mungkin kita tidak akan sebebas dan senyaman ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela bertumpah darah demi memerdekakan dan mengangkat derajat pada para wanita pada zaman kebodohan saat itu. Apalagi zaman sekarang yang lagi marak-maraknya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Tetap jaga harga diri dan kehormatanmu, wahai wanita. Jangan umbar auratmu. Ingat, harga diri harga mati, bukan harga banting sayang. Tapi lihatlah perempuan zaman sekarang,
seolah-olah perjuangan Rasulullah tidak ada artinya. Bukan itu saja, banyak para remaja sekarang, anak laki-laki yang ikut-ikut tawuran, judi online, narkoba, minum-minum khamar, dan pencurian serta lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, janganlah kalian meminum minuman keras dan berzudi, karena melakukannya berarti telah melakukan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kadang kan ada sebagian manusia yang merasa rugi apabila masa mudanya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu sahabat sekalian, mari manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dengan cara apa? Yang pertama, perkuat keimanan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13, dalam ayat ini Allah memuji pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki kekuatan yang iman dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yang kedua, giat belajar. Ayo, mumpung masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya dan berilah manfaat sebanyak-banyaknya. Yang keempat, carilah circle-circle yang baik. Di dalam kitab Syekh Samarqandi mengatakan, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena kerja keras di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Kesuksesan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Dengan begitu kita bisa muda berguna, tua bahagia. Wallahul wafiq ila at-thoriq wa mit-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.